Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sekarang saya akan membahas mengenai framework Canvas di dalam project management. Kebanyakan orang, dia bisa memanage sebuah project atau project management, di mana posisi ini disebut project manager. Akan tetapi, dalam proses memanage-nya, berdasarkan kepada pengalaman. Sebenarnya itu bagus, tapi alangkah lebih baik adalah jika kita memiliki satu fondasi, yaitu dalam hal ini literatur atau konsep atau teori. Salah satu framework atau kerangka kerja yang namanya Canvas ini sebagai acuan bagaimana cara kita memulai sebuah atau masuk ke dalam ranah project management. Dalam framework ini dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama inisiasi, kedua planning, ketiga execution, closure, dan yang kelima adalah monitoring serta review. Masing-masing dari ini ada kerjanya. Tetapi memang saya mengatakan kita berdasarkan kepada teori itu akan lebih kuat. Akan tetapi teori hanyalah sebagai dasar kita memulai. Jangan terlalu lama juga berkutat ke dalam teori karena biar gimana pun praktek atau implementasinya itu lebih penting. Oke, dalam inisiasi biasanya inisiasi ini memakan waktu yang lebih lama. Tetapi maksud saya lebih cepat. Akan tapi ini menjadi penentu untuk masuk kepada planning, execution, closure. Apa yang dilakukan di dalam tahapan inisiasi? Yaitu, pahami dulu, what is a project? Sebenarnya definisi dari project itu apa? Yang namanya project, berarti pastinya adalah sesuatu yang mau dikerjakan. Dia punya tujuan. Tetapi, biar lebih konkretnya, berarti elemen-elemen dari project itu seperti apa? Sebenarnya ada 4. Yang pertama, terikat oleh waktu. Ada timeline-nya, atau due date-nya, atau deadline. Yang kedua, adanya goal, tujuan. Yang ketiga, punya benefit atau value. Kalau misalnya kita membuat satu project tetapi tidak ada value-nya, berarti itu belum layak disebut sebagai project. Benefit bagi siapa atau value bagi siapa? Ya bisa untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang lain. Untuk diri sendiri seperti gimana? Misalnya proyek pembangunan sebuah rumah untuk diri sendiri, itu kan ada benefitnya. Dan yang terakhir adalah resources. Penting sekali masalah resources. Tanpa adanya resources, itu nggak bisa kita memulai sebuah proyek manajemen. Karena kata dasarnya adalah manage. Berarti ada resource yang bisa kita manage. Kalau single factor, berarti itu bukan disebut project management. What is the problem that I need to solve? Apa masalahnya? Walaupun di sini dikatakan masalah, peluang juga bagian dari masalah. What do I need? Apa yang saya butuhkan? Resources salah satunya. Time juga salah satunya, waktu. What are my options? Apa opsi saya? Bisa jadi saya akan memikirkan dari sisi resources. Kalau misalnya nanti ada masalah, berarti plan B dari resources saya. Kemudian kalau misalnya nanti ada ketemu kendala, apa plan B-nya? Saya mau diskusi dengan siapa? Ini semua adalah bagian dari inisiasi. Selesai dari inisiasi, barulah kita masuk ke planning. Di bagian planning hanya 3 poin utamanya, yaitu scope, cakupan, schedule, dan cost, biaya. How do you define the scope of the project? Jadi batasan itu penting sekali. Tanpa adanya batasan, berarti kita membuat proyek tiada akhir. Apa planning yang dibutuhkan untuk dikerjakan? Resources apa yang saya butuhkan? Kapan diwajibkan harus selesai? Dan berapa besar biayanya? Jadi I3 ini kadangkala disebut juga triple constraint. Oke. Nah, jadi saya ulangi, masalah scope, batasan itu penting sekali. Tanpa adanya batasan berarti kita tidak tahu deadline-nya itu kapan. Sebenarnya deadline itu di schedule dah. Lebih tepatnya adalah batasannya. Dalam penelitian saya saja itu ada yang namanya lumusan masalah, kemudian pembatasan masalah. Nah, itu pembatasan masalah tersebutlah. Rumusan masalahnya kita di bagian sini. Lalu pembatasan masalah itulah scope. Tanpa ada pembatasan masalah berarti penelitian tiada akhir.
Ada schedule-nya dan ada costing. Itulah planning. Tidak bisa kita hanya fokus kepada scope. Tidak bisa hanya fokus kepada schedule. Atau mungkin hanya 2 aja. Nggak bisa. Harus 3-tiganya. Lalu masuk ke bagian ketiga yang disebut execution, eksekusi. Pahami apa resiko yang harus saya perhatikan. Nah, mengenai resiko, ini ada yang disebut risk assessment matrix. Jadi pemahaman mengenai matriks ini penting. Ini adalah peluang yang sumbu X kemungkinan terjadi. Apakah low, medium, atau high? Kalau yang bagian kiri ini, sumbu Y, adalah impact, dampaknya. Besar nggak masalahnya? Kalau besarnya kecil, masalahnya medium, masalahnya high. Mana yang paling mengerikan? Yaitu di bagian sini. Semakin high dan semakin high di sini, inilah yang harus kita prioritaskan. Tetapi ada urutan juga. Urutannya adalah frekuensi terjadinya, kemungkinan terjadi itu tinggi, dan impact-nya itu menengah. Maka urutannya adalah must manage and monitor risk. Kita harus manage dan mengawasi. Dan tidak boleh lupa juga untuk menginformasikan kepada senior management. Prioritas kedua adalah peluangnya itu medium, tetapi impact-nya gede, tinggi. Maka manage dan monitor. Ini must, ini nggak halus. Tetapi makanya dia masuk ke poin kedua. Kalau memang dia peluangnya besar dan impact-nya juga besar, tinggi, maka extensive management. Ini udah zona merah. Baru masuk ke layer kedua dalam list assessment matrix, yaitu yang warna kuning. Kemungkinan terjadi, peluang terjadi itu tinggi, tetapi impact-nya kecil. Ya udah, kita bisa manage, kita bisa mitigasi, kita bisa monitor. Mitigasi itu ibaratnya adalah pencegahan. Yang kedua adalah peluangnya medium, impact-nya juga medium. Berarti hanya management effort worldwide. Jadi tergantung situasi, yang penting mitigasi dan monitor list. Kalau dia frekuensinya rendah, peluang terjadinya kecil sekali. Tetapi kalau terjadi, besar impact-nya. Berarti harus libatkan manajemen. Apa monitoring yang dibutuhkan? Jadi kita harus manage juga, kita di state yang mana. Nah, yang ini yang lebih tenang, di warna hijau. Kemungkinan terjadi itu medium, impact-nya rendah. Ya udah terima, tapi harus monitor. Oh, ini yang dulu yang pertama. Dia frekuensinya rendah, impact-nya juga rendah, maka terima resiko. Kalau misalnya kemungkinan terjadinya medium dan impact-nya pun rendah, ya udah terima resiko. Tetapi harus dimonitor. Lalu yang ketiga, peluang terjadinya kecil, tapi impact-nya pun medium. Ya mungkin risk may be worth accepting with monitoring. Mungkin resiko ini memang harus kita terima, yang penting kita monitor. Tidak selamanya. Yang namanya resiko itu harus kita hindari. Ada resiko yang bisa kita hindari, ada resiko yang bisa kita preventif, ada resiko yang memang harus terjadi dulu, baru bisa kita preventif untuk the next step. Jadi itu semuanya memungkinkan. Oleh karenanya, dalam project management, pengalaman itu penting sekali. Project manager, dia harus pernah mengalami kendala-kendala, dia harus melihat bagaimana situasi, kapan peluang, kapan dia harus take action, kapan dia harus membuat keputusan. Kembali lagi ke Canvas Framework. Jadi di sini resiko, kemudian how do I engage with stakeholders? Stakeholder itu apa? Yaitu orang-orang yang terlibat di dalam project management. Customer, tim, pimpinan, itu semuanya namanya stakeholder. Bagaimana saya berkomunikasi dengan mereka? Dan bagaimana saya juga memimpin tim saya? Apakah, nah ini penting, kita harus mengecek kembali, apakah saya telah mengerjakan proyek itu dengan benar? Lebih tepatnya benar dan baik. Jadi lebih tepatnya ini disebut introspeksi ya. Setelah selesai dari execution, maka tahapan penutupnya adalah apakah original objektif itu telah selesai. Jadi original objektif balik lagi, inisiasi awal apakah cocok enggak dengan sampai kepada execution. Bagaimana cara saya mengukur? Pengukuran adalah bagian yang tidak boleh terlupakan di dalam project management. Tanpa adanya pengukuran, itu adalah project tiada akhir. Pengukuran ini related kepada schedule. Bagaimana saya memberikan dan menerima feedback?
apakah saya sebagai seorang PM, Project Manager, memahami perjalanan dari PM tersebut, Project Management. Nah, untuk pemahaman, maka digunakan saja Canvas Framework ini. Mungkin masih banyak teori yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau pegangan. Tetapi dalam perjalanannya, pegang saja satu teori. Nah, dari teori itulah, selesaikan project management. Kalau memang mau improvisasi atau ada waktu, nah itu boleh kita, mungkin kalau mau dikolaborasikan, dikombinasi, itu diperbolehkan. Akan tetapi, keep it simple, penting sekali. Selesai dari inisiasi, selesai planning, execution, closure, maka monitoring and review. Lebih tepatnya, bukan selesai ini semuanya, tetapi dalam inisiasi, dia ada monitor and review, planning juga ada monitor and review, execution juga sama, dan closure ada monitoring and review. Berarti ini ada Canvas Framework, List Assessment Matrix, dan yang ketiga, ada satu framework tambahan, ini lebih tepatnya sebagai pendukung atau bagian juga, bagian dari list management, yaitu PESTEL. Apa saja PESTEL itu? Yaitu kategori politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environmental. Jadi ini adalah resiko yang harus kita analisa. Resiko terhadap politik apa? Resiko terhadap ekonomi, terhadap sosial, terhadap teknologi, terhadap hukum, jangan kita melanggar hukum, terhadap lingkungan. Pastikan tidak mencemari lingkungan. Karena lingkungan bukan di sekitar kita saja, tapi harus memikirkan orang lain. Bukan orang lain saja, anak cucu kita pun akan terkena impact-nya kalau misalnya kita mencemarkan lingkungan. Kenapa bisa kaitkan kepada lingkungan? Karena ingat kembali, project management bukan terbatas kepada misalnya IT management, tidak. Ini adalah segala jenis project. Canvas Framework bisa digunakan di semua ranah. Yang terpenting adalah kerangka kerja kita. Pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab sebelum, ataupun sedang, ataupun setelah selesai. Inilah adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab dalam ranah project management. Semoga pemaparan saya mengenai Canvas Framework di dalam project management ini bermanfaat. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.